Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfirana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna la hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukrillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pertemuan pengajian pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dan semoga Allah berkenan menambahkan nikmat-Nya kepada kita dengan nikmat iman, dengan nikmat ilmu dan pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sudah berada pada bagian akhir dari kitab ini, yaitu bab yang menjelaskan tentang dhabtul alfat wa bayanu ba'di ma'aniha. Jadi penjelasan tentang bagaimana membaca dan mengharokati yang benar kosakata-kosakata tertentu dan apa makna dari kosakata-kosakata itu. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Di situ ada sabda Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Di situ ada kata-kata raddun. Dalam bahasa Arab, kata-kata raddun itu adalah bentuk masdar, tetapi maknanya adalah maf'ul. Ini istilah Arabnya ya. Masdar yang maknanya maf'ul. Jadi raddun maknanya adalah mardud. Seperti kosakata al-khalqu. Khalqu itu masdar, tapi maknanya adalah makhluk. Imam Nawawi hanya ingin menjelaskan itu saja, bahwa raddun maknanya mardud. Al-hadis sadis, hadis ke-6. Di situ ada sabda Nabi, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Apa maksud dari istabro'a lidini wardihi? Ay sona dinahu. Maksudnya adalah menjaga agamanya. Wahama irdahu, dan menjaga harga dirinya. Menjaga agamanya dan menjaga harga dirinya. Min wuqu'in nasi fihi, supaya tidak menjadi objek. Supaya tidak menjadi objek pembicaraan orang lain. Menjadi objek pembicaraan atau pergunjingan orang lain. Karena kita menjaga agama dan kehormatan atau harga diri kita. Ini sekaligus mengingatkan bahwa ya kita kadang-kadang perlu menghindari satu keburukan, bahkan kadang-kadang keburukan yang masih diperselisihkan, kita hindari. Kenapa? Di antara alasannya adalah supaya tidak menjadi omongan orang. Qauluhu, dalam hadis itu ada sabda Nabi, yushiku. Kosakata yushiku, dobetnya gimana? Mengharokatinya bagaimana? Qala Imam Nawawi, huwa bi dhammil ya'i. Huruf ya-nya berharokat dhammah wa kasri shini, dan huruf shinnya berharokat kasrah. Yushiku. Maknanya ay yusri'u wa yaqrubu. Maknanya adalah yusri'u. Jadi sesuatu yang bergerak secara cepat. Wa yaqrubu, dan sesuatu yang mendekat. Di hadis yang ke-6 juga ada potongan hadis Nabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, himallahi maharimuhu.
himallahi maharimuhu, makna dari penggalan hadis ini adalah maknanya alladzi hamahullah, yaitu kawasan yang dilindungi oleh Allah SWT. Kawasan yang dilindungi oleh Allah SWT, wa mana'a dukhulahu, dan Allah SWT menghalangi orang untuk memasuki kawasan itu. Menghalangi untuk memasuki kawasan itu. Apa itu yang dimaksud himallah? Ya, yang dimaksud dengan himallah itu adalah huwa al-asya'u allati harramaha, yaitu segala sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketujuh tersebut dalam riwayat itu qauluhu, ucapan perawi, ya. Ucapan perawi, bukan sabda Nabi, bukan. An Abi Ruqayyah. Kosakata Ruqayyah ini, kosakata Ruqayyah, kan Ruqayyah itu bisa dibaca Ruqyah, bisa dibaca Riqyah gitu kan. Nah, salah-salah malah dibaca Raqobah nanti. Ya-nya berubah jadi ba umpamanya. Nah, supaya tidak terjadi salah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dobetnya. Kata beliau, huwa bidhammir ra, huruf ra-nya berharokat dhammah, wa fathil qaf, huruf qaf-nya berharokat fathah, wa tasdidil ya, dan huruf ya-nya bertasdid. Huruf ya-nya bertasdid, Ruqayyah, ya. Oke ya. Jadi ya-nya bertasdid, ya, ya-nya bertasdid. Qauluhu, ucapan perawi ad-dari, kosakata ad-dari ini mansubun ila jaddin lahu, adalah satu bentuk nisbat kepada kakeknya Abu Ruqayyah. Kepada kakeknya Abu Ruqayyah, ismuhud Dar, namanya Dar. Karena kakeknya bernama Dar, pada saat dibikin nisbat maka menjadi ad-dari. Itu satu pendapat. Wakilah, pendapat lain mengatakan ila maudhi'in, nisbat kepada tempat, yuqalu lahu, yang dikatakan pada tempat itu daraini, yang dikatakan kepada tempat itu istilah daraini. Oke, itu satu pendapat. Jadi bukan kepada orang tapi kepada tempat, ad-dari itu. Wa yuqalu fihi aidan, dan diucapkan dalam penisbatannya, bukan ad-dari tapi ad-dairi. Jadi bukan ad-dari tapi ad-dairi. Nah, kalau ad-dairi bagaimana? Nisbatan ila dair atau ila dir. Nisbatan ila dair atau dir. Apa itu dair atau dir? Dir adalah tempat penganut agama selain Islam, untuk menghabiskan waktu di situ guna beribadah. Bisa diartikan apakah wihara atau semacamnya, ya. Dair itu wihara atau semacamnya. Di mana Abu Tamim ad-Dari itu dulunya adalah memang penganut agama lain dan ahli ibadah. Kana yata'abbadu fihi. Beliau dulu sebelum masuk Islam menghabiskan waktunya dan menghabiskan hidupnya untuk beribadah di tempat yang disebut dair atau dir ini. Qala Imam Nawawi waqad basattul qaula, aku telah berpanjang lebar membicarakan fi idahi, dalam menjelaskan tentang masalah ad-dari ini, fi awaili syarhi sahih Muslim, pada bagian awal syarah sahih Muslim. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, ya, perlu kita ingat bahwa Imam Nawawi rahimahullah juga mempunyai kitab syarah sahih Muslim. Oke, hadis yang ke-9. Qauluhu wakhtilafuhum, sabda Nabi di hadis ke-9 ada kosakata atau ada kalimat wakhtilafuhum. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan harokatnya. Kata beliau, huwa biraf'il fa'i la bikasriha. Kata-kata wakhtilafuhum, huruf fa-nya berharokat dhammah dan bukan berharokat kasroh. Ya.
Hadis ke-9 ya. Oke, hadis ke-10. Qauluhu hudhiya bil haram. Penggalan hadis Nabi atau penggalan sabda Nabi yang berbunyi hudhiya bil haram. Kata Imam Nawawi, huwa bi dhammil ghain. Huruf ghainnya berharokat dhammah, wa kasri dzal, dan huruf dzalnya berharokat kasrah. Dzalnya berharokat kasrah dan huruf dzalnya itu al-mu'jamah, bertitik satu. Bertitik satu artinya pakai titik. Sebab kalau titiknya hilang, kalimat bertitik satu itu bukan berarti apa ada yang titik dua, bukan. Ada yang tidak bertitik, itu huruf dal. Nah ini yang pakai titik berarti huruf dal. Al-mukhaffafatu. Nah, al-mukhaffafati. Dan huruf dalnya tanpa tasdid. Ghudhiya tanpa tasdid. Ghudhiya bil haram, ghinnya dhammah, zalnya pakai titik, harokatnya kasrah, dan tanpa tasdid. Tanpa tasdid. Oke, hadis ke-11. Dak ma yaribuka. Ada penggalan sabda Nabi yang berbunyi dak ma yaribuka. Qala Imam Nawawi, dobetnya gimana? Dobetnya bi fathil ya'i wa dhammiha. Huruf ya pertamanya boleh berharokat fathah, boleh berharokat dhammah. Yaribuka atau yuribuka. Yaribuka atau yuribuka. Lughatani, dua-duanya ada bahasa asli Arabnya. Dua-duanya ada bahasa asli Arabnya, lughatan. Oke. Qala Imam Nawawi wal fathu afsahu wa ashharu. Sementara ya pertama yang berharokat fathah, lebih fasih dan lebih populer. Lebih fasih dan lebih populer. Maknanya, dobetnya sudah, sekarang maknanya, utruk masyakak tafihi. Tinggalkan segala sesuatu yang kamu ragu padanya. Wa'dil, dan beralihlah. Beralih atau berpindahlah ila ma la tasukku fihi. Berpindah atau beralih kepada sesuatu yang kamu tidak ragu padanya. Hadis 12. Qauluhu, sabda Nabi yang berbunyi yaknihi bi fathi awalihi. Huruf ya pertamanya berharokat fathah. Yaknihi. Huruf ya pertamanya berharokat fathah. Al-hadisur rabi'a asyara. Hadis ke-14. Ada sabda Nabi as-sayyibu az-zani. As-sayyibu az-zani maknanya, ini dobetnya enggak dijelaskan, langsung maknanya al-muhsanu idza zana. Al-muhsanu idza zana, yaitu seorang laki atau perempuan yang kalau laki sudah beristri, kalau perempuan sudah bersuami, tapi zana, na'udzubillah min dzalik, berzina. Zana, na'udzubillah min dzalik, ya. Qala Imam Nawawi walil ihsani syurutun ma'rufatun fi kutubil fiqhi. Untuk lebih detail tentang pembahasan ihsan, terdapat banyak syarat yang bisa diketahui di kitab-kitab fikih. Al-haditsu al-khamisa asyara, hadis ke-15. Qauluhu liyasmut, kata-kata liyasmut, huruf mimnya berharokat dhammah, bidhammil mim. Huruf mimnya berharokat dhammah, ya. Bidhammil mim. Hadis ke-17. Ada hadis al-kitlata dan ada hadis az-zibhata. Ada kosakata al-kitlah dan kosakata az-zibhah. Bikasri awwalihima. Huruf qaf dan huruf zalnya berharokat kasrah. Huruf qaf dan huruf zalnya berharokat kasrah. Di hadis 17 juga ada kosakata wal yuhidda. Nah, kata wal yuhidda huwa bidhammil ya, huruf ya-nya berharokat dhammah,
huruf ya-nya berharokat dhammah, wa kasril a, huruf ha-nya berharokat kasrah, huruf ha-nya berharokat kasrah, wa tasdidid dal, dan huruf dalnya bertasdid, huruf dalnya bertasdid. Yuqalu, dikatakan, maksudnya dikatakan dalam bahasa Arab, dikatakan dalam bahasa Arab, ahadda as-sikina, ahadda as-sikina wa addadaha. Jadi yuhidda itu fi'il madinya, yuhidda fi'il madinya bisa ahadda, fi'il madinya juga bisa haddada, fi'il madinya juga bisa istahadda. Istahadda. Nah, istahadda. Nah, semuanya bimaknan, semuanya maknanya sama. Semuanya maknanya sama, yaitu menajamkan, Jadi ahadda atau haddada atau istahadda, satu makna atau satu arti, yaitu menajamkan. Hadis 18, nama, terkait dengan nama sahabat Nabi, Jundub. Jundub, ya, bidammil jim, huruf jimnya berharokat dhammah, ju, ya, jun, wa dhammid dal, huruf dalnya berharokat dhammah, Jundub. Wa fathiyah, boleh juga huruf dalnya berharokat fathah. Boleh juga huruf dalnya berharokat fathah, yaitu Jundab. Sedangkan kata Junadah, jadi Jundub ibnu Junadah, hadis 18, ya. Jundub ibnu Junadah, huruf jimnya berharokat dhammah. Huruf jimnya berharokat dhammah. Hadis ke-19, ada penggalan kata dari sabda Nabi, yaitu tujahaka. Ada penggalan kata tujahaka dari sabda Nabi. Kata tujahaka, dobetnya bidomit ta wa fathil ha. Huruf tak pertama, huruf tak pada pertamanya itu, ya, berharokat dhammah, wa fathil ha, dan huruf ha-nya berharokat fathah. Ai amamaka, maknanya adalah amamaka, depanmu, kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Lalu ada penggalan hadis ta'arraf ilallahi fir raha. Ta'arraf ilallahi fir raha maknanya adalah tahabbab ilaihi. Berusahalah untuk mendapatkan cinta Allah. Berusahalah untuk mendapatkan cinta Allah biluzumi ta'atihi, dengan konsisten taat kepadanya, wajtinabi mukhalafatihi, dan menjauhi menyimpang darinya, wajtinabi mukhalafati. Hadis ke-20, ada penggalan kata idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Apa maknanya ini? Maknanya adalah idza aratta fi'la syai'in, jika kamu berkehendak melakukan sesuatu, jika kamu berkehendak atau bermaksud atau berkeinginan melakukan sesuatu, fa in kana, maka jika sesuatu itu mimma la tastahyi minallah, termasuk sesuatu yang kamu tidak malu kepada Allah, wa minan nas, dan tidak malu terhadap manusia, fi fi'lihi, dalam mengerjakannya, fi fi'lihi, dalam mengerjakan atau melakukannya, faf'alhu, maka silakan lakukan. Wa illa, dan jika kamu ya malu, begitu saja kita manai, dan jika kamu malu, fala, maka jangan kamu lakukan. Qala Imam Nawawi, wa ala hadza madarul Islam. Ya, inti Islam itu muter-muternya di situ aja. Agama Islam itu muter-muternya di situ. Kalau tidak malu, lakukan. Kalau malu, jangan lakukan. Nah, oke. Hadis ke-21. Nah, ini hadisnya pendek, udah pendek, dipotong pula kalimatnya, ya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Maknanya apa? Ai istaqim, istiqomahlah, kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, mumtasilan, dengan cara melaksanakan amrallahi ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
mujtaniban, dengan menjauhi nahyahu, larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-23. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Tuhuru syatrul iman, huruf toknya berharokat dhammah ya. Tuhur, toknya berharokat dhammah. Al-murad bit tuhur, yang dimaksud dengan kata at-tuhur adalah wudu. Adalah wudu. Qila, ada pendapat mengatakan makna dari at-tuhuru syatrul iman adalah yantahi tad'ifu thawabihi. Pelipat gandaan pahalanya akan berujung ila nisfi ajril iman. Berujung sampai ke setengah dari pahala iman. Itu satu pendapat ya. Pendapat lain wakila, makna lain, pendapat lain, al-imanu iman itu yajubu, menutupi ma qablahu, segala dosa yang terjadi sebelum iman, minal khotoya, yang berupa kesalahan-kesalahan. Wa kadzal wudu, demikian juga halnya dengan wudu. Lakinnal wudu'u atau lakinnal wudu'a. Jadi bisa lakinnil wudu atau wudu'u atau lakinnal wudu'a. Akan tetapi wudu tatawaqqafu sihhatuhu, kesohihannya, sahnya, tetapi sahnya wudu bergantung alal iman, pada iman. Kalau saja pahala zikir subhanallah dan alhamdulillah itu diukur sebagai satu bentuk fisik, niscaya akan memenuhi lokasi antara langit dan bumi. Pahala orang sholat itu berupa cahaya.